萧家，萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya. Karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Mimin ingatkan kembali konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Suara samar guntur bergema di langit jauh. Sosok hitam tiba-tiba muncul ke permukaan dan dua sosok lainnya tampak mengalami pukulan serius. Tubuh mereka bergetar dan seteguk darah segar keluar dari mulut mereka. Kedua sosok manusia itu seperti burung dengan sayap patah saat mereka jatuh dengan lemah dari langit di depan tak terhitung banyaknya tatapan kaget di bawah. Lubang yang sangat dalam membuat garis retakan yang sangat besar dengan cepat menyebar dari tempat mereka mendarat. Debu melayang keluar dari lubang yang dalam sebelum akhirnya tertiup angin dan benar-benar tersebar. Dua sosok manusia yang menyedihkan di dalamnya perlahan muncul di depan banyak tatapan di bangunan sekitarnya. Yundu dan Yunsa terbaring di lubang yang dalam seperti mayat. Pakaian mereka compang-camping dan wajah mereka putih pucat. Jejak darah merah cerah menyebar dari dada mereka. Aura mereka yang awalnya kuat sangat lemah saat ini. Serangan hebat seperti petir oleh Xiao Yan sebelumnya telah mengirim mereka ke dalam kondisi luka serius di mana bahkan kematian sudah dekat. Dua orang di lubang dalam mencoba yang terbaik untuk melebarkan mata mereka. Mata mereka menatap tajam ke wajah acuh tak acuh dari pria muda berjubah hitam di langit yang membawa pedang berat di punggungnya. Mulut mereka bergerak sedikit, mereka sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Namun, rasa pahit yang keluar dari tenggorokan mereka menyebabkan mereka mengeluarkan darah segar, menenggelamkan kata-kata mereka. Sesaat kemudian, kedua mata mereka berangsur-angsur berubah menjadi abu-abu dan aura lemah mereka benar-benar lenyap. Setelah hilangnya aura kedua orang ini, dua elit Do Huang ini, yang memiliki posisi yang cukup tinggi dalam sekte Mystic Cloud, tidak diragukan lagi telah meninggal dengan cara yang sangat menyedihkan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya di dalam kota. Orang-orang yang mati di depan mereka bukanlah Do Uling atau Do Wang. Mereka malah dua elit Do Huang. Seorang ahli tingkat ini pada dasarnya adalah eksistensi yang dipuja oleh kebanyakan orang. Tak terhitung banyaknya orang telah bekerja keras, lupa makan dan tidur saat mereka dilatih untuk menjadi eksistensi seperti itu, namun hanya ada sedikit orang yang bisa menonjol di antara semua orang dan mencapai kelas ini. Hari ini, bagaimanapun, para ahli yang tak tertandingi ini, yang memiliki kemampuan, dikalahkan dengan cara yang sangat menyedihkan oleh tangan pemuda yang baru berusia sekitar 20 tahun ini. Hanya pada saat inilah beberapa orang mengerti bahwa bukan tidak mungkin seorang elit Do Huang dibunuh oleh orang lain. Selain itu, mulai hari ini, nama ini, yang telah diam di dalam Kekaisaran Jiama selama 3 tahun, akan sekali lagi meletus dengan kecerahan yang bahkan lebih menyilaukan dan bersinar dari sebelumnya. Selain itu, cahaya ini akan menjadi sesuatu yang tidak dapat diblokir oleh siapapun. Jia Xingtian, yang meletakkan tangannya di belakang di menara tinggi di kota Kekaisaran, juga menghela nafas panjang saat aura Yundu dan Yunsa menghilang. Dia menyipitkan matanya dan menatap pemuda berjubah hitam yang tergantung di langit yang jauh. Beberapa saat kemudian sebelum dia dengan lembut dan perlahan berkata, anak kecil ini benar-benar bukan lagi pemuda sentimental di masa lalu. Dalam waktu kurang dari 1 jam, setidaknya ada 4 Do Huang dan 2 Do Huang yang dikalahkan oleh tangan Xiao Yan. Taktik yang kejam dan tanpa ampun ini adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan rubah tua yang licik seperti Jia Xingtian diam-diam menghirup udara dingin. Dia berangsur-angsur mengerti dalam hatinya bahwa Xiao Yan saat ini adalah seseorang yang lebih sulit dihadapi dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Sekte Mystic Cloud telah menghancurkan klan Xiao dan Xiao Yan telah membunuh banyak sesepuh dan murid dari Sekte Mystic Cloud. Jika seseorang berpikir seperti ini, tidak ada sedikit pun kemungkinan mereka untuk berdamai. Sepertinya Kekaisaran Jiama akan menjadi lebih kacau di masa depan. Jia Xingtian mengerutkan alisnya dan segera menghela nafas.
Dia tidak menyangka Xiao Yan akan membawa begitu banyak ahli bersamanya saat dia kembali. Dari penampilan barisan besar yang muncul sebelumnya, sepertinya itu tidak lebih lemah dari sekte mistik laut. Awalnya, Kekaisaran Jiama berada dalam situasi di mana ada satu harimau dan banyak serigala. Harimau itu adalah sekte mistik laut yang sangat kuat, sementara banyak serigala adalah 3 klan besar dan beberapa faksi yang agak lebih kuat. Dengan kembalinya Xiao Yan, ada harimau pendendam tambahan dengan keganasan yang tidak kalah dengan sekte mistik laut di daerah ini. Apalagi Xiao Yan dan sekte mistik laut sudah memiliki perseteruan darah yang sangat dalam. Oleh karena itu, tidak mungkin keduanya hidup berdampingan. Dari kelihatannya, aku perlu melakukan kontak dengan klan Nalan, klan MU, dan asosiasi alkemis. Karena Xiao Yan telah kembali, tidak akan lama sebelum pertempuran yang menentukan dengan sekte mistik laut. Jika seseorang berdiri di sisi yang salah dalam pertempuran ini, kemungkinan akan ada masalah. Jia Xingtian tertawa getir dan menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Tatapannya sekali lagi menatap pria muda berjubah hitam di langit yang jauh. Baru setelah itu dia berbalik dan perlahan-lahan menuruni menara tinggi. Hilangnya 2 aura Dou Huangs dari Yundu dan Yunsa juga menimbulkan keributan yang cukup besar di beberapa tempat lain. Seorang ahli dengan tingkat seperti itu dianggap keberadaan teratas bahkan ketika ditempatkan dalam 3 klan besar. Selain itu, klan Nalan dan klan MU bahkan tidak memiliki satupun elit Dou Huang. Oleh karena itu, mereka sangat terkejut dan ketakutan ketika mereka melihat 2 elit Dou Huang jatuh di tangan pemuda berjubah hitam di depan mata mereka sendiri. Setelah mereka terkejut, mereka mulai sedikit ragu seperti Jia Xingtian. Dengan situasi saat ini, Xiao Yan pasti akan bergabung dengan klan primer. Jika dia benar-benar mengalahkan sekte mistik laut, manfaat yang diperoleh klan primer kemungkinan akan memungkinkannya untuk sepenuhnya melepaskan 2 klan lainnya. Oleh karena itu, pada saat ini, mereka perlu mulai memikirkan keuntungan dan kerugian yang terlibat, apakah mereka mau atau terpaksa. Situasi saat ini benar-benar salah satu di mana angin tidak akan berhenti bertiup bahkan jika pohon ingin diam. Kemungkinan faksi besar lainnya di dalam kekaisaran akan mengalami kesulitan melarikan diri dari terlibat dalam tabrakan sengit antara Xiao Yan dan sekte mistik laut. Oleh karena itu, yang perlu mereka pertimbangkan sekarang adalah di pihak mana mereka akan berdiri. Xiao Yan, yang berada di langit, tidak menyadari dampak seperti apa yang dia bawa ke faksi-faksi di ibu kota setelah membunuh semua sesepuh dari sekte mistik laut. Semua yang dia tahu sekarang adalah bahwa setiap orang dari sekte mistik laut harus dia bunuh. Saat ini, dia bukan lagi pemuda yang baru saja keluar untuk berlatih. Darah segar dari cukup banyak orang telah mewarnai tangannya selama beberapa tahun ini. Membunuh orang tidak lagi membuatnya merasa tidak pasti. Apalagi orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak punya hak untuk dikasihani di matanya. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu kota besar di bawah. Dia langsung berhenti sejenak di beberapa tempat. Orang-orang di tempat-tempat ini tanpa sadar merasakan jantung mereka berdebar kencang ketika mereka menemukan bahwa tatapannya sedang memandang. Setelah itu, mereka secara tidak wajar mengalihkan pandangan mereka. Tempat-tempat yang dapat menyebabkan tatapan Xiao Yan berhenti adalah Istana Kekaisaran, Asosiasi Alkemis, Klan MU, dan Klan Nalan. Xiao Yan menarik pandangannya dan melambaikan tangannya pada Lin Yan dan yang lainnya tidak jauh. Dia segera membalikkan tubuhnya dan melihat ke arah Hai Bodong yang fokus pada 2 mayat di lubang yang dalam di bawah. Dia tersenyum dan berkata, "Hai tua, maafkan aku. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak merebut lawanmu beberapa saat yang lalu." Hai Bodong tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Namun, ada ketakutan yang tersisa di hatinya. Bahkan dia hanya bisa samar-samar melihat cahaya berwarna perak berkedip saat Xiao Yan menyerang sebelumnya. Setelah itu, dia melihat mereka berdua memberikan lebih dari 10 pertukaran dalam sepersekian detik. Sesaat kemudian, 2 elit Dou Huang jatuh dengan luka serius. Kecepatan itu bahkan menyebabkan jantungnya terasa dingin. Dia mengerti bahwa jika dia adalah lawan Xiao Yan, kemungkinan daya tahannya tidak akan lebih baik dari kedua orang ini. "Hai tua, 3 tahun ini, terima kasih banyak." Xiao Yan mengepakkan sayap apinya dan berhenti di depan Hai Bodong. Dia melihat wajah tua tersenyum sebelum berbisik. "Dasar anak kecil. Kamu telah menjadi sedikit culas setelah pergi selama 3 tahun. Hai tua menggelengkan kepalanya, tertawa, dan memarahinya. Xiao Yan juga tersenyum saat melihat wajah Hai tua yang tersenyum. Cincin penyimpanan laut yang tenang, di jarinya berkedip dan botol giok transparan menyala dan muncul.
Ada pil obat bulat berwarna ungu tua di dalam botol giok yang memancarkan kilau yang memikat. Hai Bodong terkejut saat melihat pil obat ini. Hai tua, ini adalah hadiah yang aku janjikan padamu saat itu. Ini akan memungkinkanmu untuk memulihkan kekuatan puncakmu saat itu. Bagaimanapun, maafkan aku. Xiao Yan telah berhutang pil obat ini selama 3 tahun. Tangan Hai Bodong gemetar saat menerima botol giok dan menghirup udara dalam-dalam. Ada sedikit kelembapan di mata tua itu saat dia berbicara dengan suara serak. Aku juga telah menunggu 3 tahun untuk hari ini, untuk berpikir bahwa anak kecil itu masih ingat kesepakatan kita. Ketika Yundu dan Yunsa dikalahkan, serangan besar untuk memusnahkan klan primer ini perlahan berakhir dengan situasi yang tidak diharapkan siapapun di bawah fokus mata banyak orang di ibu kota. Dalam pertarungan ini, sekte mistik laut yang datang menyerang dengan cara yang mengancam, akhirnya menderita pukulan balik. Tidak hanya 9 ahli yang benar-benar dikalahkan, tetapi lebih dari setengah dari murid biasa terbunuh atau terluka. Mereka yang masih hidup segera dikurung di penjara ibu kota. Hanya ketika militer dari ibu kota mulai membersihkan jalan-jalan yang mengalami kerusakan cukup parah, para pengamat yang mengelilingi klan primer mulai berpencar dengan sisa keterkejutan di hati mereka dan perasaan bahwa mereka belum cukup mengawasi. Bisa dibayangkan dalam beberapa hari, peristiwa yang terjadi di ibu kota kemungkinan besar akan tampak seperti telah menumbuhkan sayap karena dengan cepat menyebar ke setiap sudut ibu kota. Beberapa kerajaan tetangga bahkan mungkin menerima berita yang mengejutkan ini. Wajah-wajah anggota klan primer yang awalnya agak putus asa juga telah menjadi lega di dalam hati mereka setelah pertempuran besar ini berakhir. Akhirnya, mereka mulai membersihkan manor yang berantakan di bawah komando Yafei dan beberapa lainnya. Xiao Yan memimpin Lin Yan dan yang lainnya saat mereka mendarat di manor di depan banyak tatapan hormat di bawah. Xiao Yan tersenyum pada Xiao Ding yang duduk di kursi roda sebelum segera berbalik dan berkata, "Kakak kedua, mengapa kamu tidak datang untuk melihat kakak?" Xiao Li tersenyum dan melangkah keluar dari belakang Xiao Yan setelah mendengar ini. Sayap Douki di punggungnya perlahan menghilang saat dia tersenyum dan bertanya pada Xiao Ding, "Kakak, kamu baik-baik saja?" Xiao Ding tersenyum tipis saat melihat wajah Xiao Li yang bahkan lebih kurus, lebih gelap dan lebih dingin dari 2 tahun lalu. Baru setelah itu dia dengan lembut menjawab, "Beberapa tahun ini pasti sulit bagimu. Untungnya, kamu telah mengingat kata-kataku dan tidak membiarkan masalah terjadi pada saudara ketiga." Xiao Li mengusap kepalanya karena sedikit teguran dalam kata-kata Xiao Ding. Namun, dia tidak menunjukkan ketidaksenangan atau perlawanan sedikit pun. "Kakak, kakimu." Tatapan Xiao Li juga berhenti di kursi roda tempat Xiao Ding duduk. Ekspresinya tiba-tiba tenggelam saat dia bertanya dengan cemas. "Aku baik-baik saja." Xiao Ding melambaikan tangannya. Namun, dia berbicara dengan Xiao Li dengan terkejut, "Sebaliknya, kamu anak kecil. Mengapa kamu mencapai kelas Douang setelah tidak bertemu denganku hanya selama 2 tahun? Xiao Li kaget saat mendengar ini. Dia segera berbicara dengan tergesa-gesa, "Ini tentu saja berkat Xiao Yan. Jika tidak, dengan bakatku, bahkan jika aku berlatih dengan sekuat tenaga, aku paling-paling hanya akan menjadi Douling sekarang." Tangan Xiao Li ada di belakangnya memberi Xiao Yan isyarat tangan saat dia berbicara. Xiao Yan terdiam di dalam hatinya saat dia melirik isyarat tangan Xiao Li. Kakak kedua menolak untuk mengungkapkan masalah dia menggunakan sisa hidupnya dengan imbalan kekuatan karena dia takut kakak laki-laki itu akan khawatir. Namun, seseorang mungkin dapat merahasiakannya untuk sementara waktu tetapi tidak selamanya. Menurut Life Devouring Pills pada hidupnya, kemungkinan saudara kedua paling banyak memiliki setengah tahun lagi untuk hidup. Sepertinya aku harus memikirkan metode untuk menghilangkan masalah. Life Devouring Pill, saudara kedua. Xiao Yan merenung sejenak sebelum dia mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke arah Xiao Ding sebelum tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia menurunkan tubuhnya dan menunjuk ke paha Xiao Ding. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Apakah kamu diracuni?" "Ya, aku terkena panah dingin yang ditutupi dengan racun ketika melarikan diri saat itu. Aku telah menunda mengeluarkan racun selama beberapa tahun ini, yang akhirnya menyebabkan mati rasa pada kedua kakiku. Namun, aku sudah terbiasa. Setidaknya, itu memungkinkanku untuk diam-diam memikirkan berbagai hal dan berlatih." Xiao Ding tersenyum. Dia tidak tampak terlalu tertekan karena kedua kakinya yang lumpuh. Masih ada beberapa cara untuk mengeluarkan racun jika hanya diracuni. Namun, terlalu banyak waktu telah berlalu dan kami hanya dapat melakukannya dengan lambat.
Xiao Yan tersenyum dan menghela nafas lega di dalam hatinya. Ayo masuk dan bicara. Meskipun klan primer sekarang benar-benar berantakan, klan itu masih bisa menyediakan tempat yang bersih. Hai Bodong di samping membuka mulutnya dan tertawa ketika dia melihat 3 orang yang sedang bercakap-cakap bahagia dari samping. Semua orang tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Mereka segera mengikuti Hai Bodong dan beranjak ke aula. Semua orang ke aula sebelum berpisah dan pindah ke tempat duduk mereka. Lin Yan, Lin Xiuya, Liu Qing, dan yang lainnya secara acak duduk di samping Xiao Yan, sementara para ahli dari Xiao Gate, seperti Big Yao dan yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum berdiri tepat di belakang Xiao Yan seperti pilar kayu. Meskipun orang-orang ini termasuk dalam kategori individu sombong yang sulit dijinakkan, mereka merasa hormat dan takut terhadap Xiao Yan. Hati mereka benar-benar memandang dia sebagai pemimpin mereka. Hai Bodong menyerap semua tindakan kelompok itu ke matanya. Hatinya juga samar-samar menebak beberapa hal. Ada juga cukup banyak anggota inti dalam klan primer di aula. Namun, pada saat ini, orang-orang yang telah menyuarakan beberapa kritik tentang bagaimana Xiao Ding dan klan Xiao telah membawa cukup banyak masalah kepada mereka, memasang ekspresi hormat. Sesekali mereka juga memberikan senyuman sopan saat berbincang dengan Xiao Ding. Setelah adegan sebelumnya, mereka sudah mengerti bahwa mulai hari ini, klan Xiao, yang hanya bisa bertahan pada nafas terakhirnya di bawah perlindungan klan primer, akan melompat menjadi salah satu faksi terkuat dalam kekaisaran Jia Ma. Bahkan klan primer mereka tidak akan bisa menyusul mereka. Senyuman di wajah Xiao Ding sama acuh tak acuh seperti sebelumnya dalam menghadapi perubahan di wajah orang-orang ini. Dia tidak mengungkapkan kejutan apapun pada adegan ini. Dia sudah lama tahu bahwa selama dia bisa bertahan sampai Xiao Yan kembali ke kekaisaran Jia Ma, klan Xiao pasti akan makmur sekali lagi. Hai Bodong membubarkan beberapa pelayan wanita setelah menetap di semua tamu. Saat itulah dia menoleh dan menyuarakan pikirannya kepada Xiao Yan. Aku takut kamu berencana untuk bertarung sampai mati dengan sekte Mystic Cloud setelah kembali, kan? Apakah Hai Tua berpikir bahwa ada kemungkinan bahwa klan Xiao dan Mystic Cloud dapat hidup berdampingan di kekaisaran Jia Ma? Xiao Yan tertawa kecil. Oleh karena itu, aku mungkin harus memberitahumu tentang kekuatan sekte Mystic Cloud saat ini. Ekspresi Hai Bodong secara bertahap menjadi serius saat dia perlahan berbicara. Perkembangan mereka selama 3 tahun ini telah jauh melebihi harapanmu. Kamu harus tahu bahwa 3 tahun lalu, seluruh sekte Mystic Cloud, kecuali Yun Shan, hanya memiliki Yun Yun sebagai Do Huang elit. Sekarang, bagaimanapun, bahkan dengan Yun Du dan Yun Sha terbunuh di tanganmu, kemungkinan mereka masih memiliki tidak kurang dari 3 Do Huang Di dan beberapa ahli Do Huang. Mereka sepertinya menggunakan metode untuk meningkatkan kekuatan mereka secara paksa. Jika tidak, mustahil bagi mereka untuk mencapai kemajuan seperti itu. Xiao Yan memegang cangkir tehnya dan menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, dia berkata, selain itu, Do Qi dari Yun Di dan Yun Sha sebelumnya cukup dangkal dan lemah meskipun mereka memiliki aura elit Do Huang. Jelas, mereka telah mengkonsumsi semacam pil obat atau menggunakan semacam teknik rahasia. Karenanya, kekuatan sekte Mystic Cloud mungkin lebih kuat dari 3 tahun yang lalu tetapi bukan tidak mungkin untuk mengalahkan mereka. Hai Bodong juga kaget saat mendengar ini. Tampaknya bahkan dia merasa sangat terkejut bahwa Xiao Yan benar-benar dapat dengan jelas mengidentifikasi beberapa kekurangan dari sekte Mystic Cloud dalam waktu yang singkat. Yafei Jie telah membangun jaringan informasi yang besar selama beberapa tahun ini. Dengan bantuannya, aku telah menemukan bahwa tampaknya ada jejak dari beberapa faksi misterius lainnya di dalam sekte Mystic Cloud. Mungkin, ini seharusnya ada hubungannya dengan mereka yang saat ini memiliki begitu banyak ahli. Hai Bodong perlahan berbicara. Xiao Yan dengan lembut mengangkat alisnya. Faksi misterius itu pasti adalah Hall of Souls. Jika tidak, dengan kekuatan Yun Shan, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk membuat kekuatan sesepuh sekte Mystic Cloud melonjak begitu pesat. Saat ini, kekuatan mereka tersebar di sebagian besar kekaisaran Jia Ma. Kemungkinan akan sulit jika kamu ingin mengandalkan kekuatanmu sendiri. Oleh karena itu, aku menyarankanmu bahwa akan lebih baik untuk menarik 2 klan besar yang tersisa, Asosiasi Alkemis, dan Keluarga Kekaisaran ke sisimu. Tindakan sekte Mystic Cloud beberapa tahun ini telah menyebabkan mereka sangat tidak puas. Namun karena kekuatan Yun Shan, kebanyakan dari mereka hanya berani marah dan tidak berani bersuara.
Kembalinya kamu kali ini juga merupakan hal yang baik bagi mereka. Bagaimanapun, akan ada beberapa peluang kemenangan jika kamu bertarung langsung dengan Yunshan. Hai Bodong merenung sejenak sebelum mengutarakan pikirannya. Mereka sebenarnya juga memiliki keberanian untuk memiliki pemikiran lain tentang sekte Mystic Cloud. Sudut mulut Xiao yang terangkat menjadi ejekan saat dia tertawa. Kamu masih menyimpan dendam atas hal-hal yang terjadi saat itu, tapi kamu tidak bisa menyalahkan mereka. Sekte Mystic Cloud benar-benar terlalu kuat. Mereka perlu memikirkan anggota klan mereka. Hai Bodong menggelengkan kepalanya dan berbicara tanpa daya. Meskipun kamu telah membawa cukup banyak ahli kembali ke Kekaisaran Jiama kali ini, aku akan mengatakan beberapa kata yang tidak menyenangkan. Dengan hanya mengandalkan kekuatan mereka, itu masih jauh lebih lemah daripada sekte Mystic Cloud. Selain itu, mereka juga memiliki Yunshan yang sangat menakutkan. Orang tua yang tidak akan mati itu jauh lebih kuat dari dia 3 tahun lalu. Jika hanya kamu sendiri. Hai Bodong berbicara dengan cara yang serius. Mengingat penglihatannya, dia dapat melihat kekuatan Lin Yan dan yang lainnya saat ini di aula. 10 lebih ahli Do Uang. Ini tidak dianggap sebagai barisan besar melawan sekte Mystic Cloud. Xiao Yan hanya tersenyum saat dia melihat ekspresi serius Hai Tua. Dia dengan lembut berkata, aku tahu bahwa tidak mungkin untuk membalikkan sekte Mystic Cloud hanya dengan mengandalkan pelembab. Xiao Yan tiba-tiba bertepuk tangan setelah mengatakan ini. Tepuk itu bergema di seberang aula sebelum ditransmisikan keluar oleh seutas benang Douki. Tidak lama setelah tepukan Xiao Yan terdengar, suara angin kencang tiba-tiba muncul. Sesaat kemudian, 3 sosok tiba-tiba bergegas dari luar gedung. Akhirnya mereka mendarat di aula. Orang-orang yang muncul secara mengejutkan adalah Old Yinggu, Su Mei, dan Tai Wu, 3 elit Dou Huang. Film pun berakhir, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, sampai jumpa di video selanjutnya.